mungkin bagi non-guru Bapak Ibu yang nggak bercampur dalam pendidikan, itu lebih mengedepankan, lebih menekankan kepada hanya kecerdasan anak. Mampu hafal ini, mampu itu, mampu ini. Mungkin dalam hal itu mataku ma'at ta'lim Al-Quran nggak spesial di bidang itu. Kalau Bapak Ibu mengharapkan kami, anak Bapak Ibu hanya cerdas di bidang hafalannya, akademiknya saja, tidak. Akan tapi yang kita harapkan adalah ta'limul Quran. Anak ini banyak belajar dari Al-Quran. Mereka belajar semua hal dalam Al-Quran. Kayak ini kurang tepat, sweet. Termasuk belajar kehidupan dengan Al-Quran. Belajar memandang dunia ini melalui Al-Quran. Itu banyak yang dipelajari. Maka silakan masuk Bapak Ibu yang masih di luar masuk. Sebelum kita jauh, ibaratnya motor ibaratkan, tapi katuk terminal sudah, insya Allah masih terkejar, masih ditunggu oleh sopirnya. Mungkin sekalian untuk kondisi biar muat yang belum sampai, kemudian menghemat waktu, kita anak laki terutama yang pertama sekarang untuk langsung mengukur baju. Mungkin anaknya langsung keluar, yang ikuti Ustaz sendiri. Langsung ikut Ustaz ini, karena yang mengukur baju sudah standby. Silakan bapak-bapak yang keluar masuk. Masih kosong. Silakan yang keluar masuk. Nanti kalau mengukur baju udah jadi daftar ulang kan? Tapi boleh juga habis mengukur baju dapat bajunya aja nanti daftar ulang. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz kenapa nggak antusias bilang dia daftar ulang semuanya? Enggak mau saya begitu. Jadi biar jelas-jelas. Udah oke. Yang akhwat kita tunggu panggilan juga. Nanti kalau sudah dibilang ukur kadang lah duduk aja nggak apa-apa. Kembali kepada penamaan Ma'had Ta'lim Al-Quran yang memang sempat mungkin Bapak Ibu sempat lihat catatan ataupun sempat lihat ada foto dulu tahun pertama itu tulisannya tahfidz tahun pertama, tapi nggak lama itu terpampang. Akhirnya kita bilang ini nggak boleh nih ganti. Kalau tahfidz banyak hal yang tidak bakat oleh, dan itu sudah banyak. Kalau tahfidz banyak di Indonesia ini yang hanya fokusnya tahfidz. Coba Bapak Ibu keliling Aceh saja, dari Tamiang sampai ke Banda Aceh dan sampai ke Aceh sana. Kalau dicari semua tata tulisannya tahfidz. Jadi kita di sini bukan tahfidz. Di sini kita bukan tahfidz. Jadi Bapak Ibu kalau kira-kira anaknya nggak siap ya boleh hari ini nggak tahu lah, karena bukan tahfidz. Tapi Ustaz tadi ngaji anak hafal Quran. Nah, itulah. Nanti saya bilang rahasia apa itu. Itu baru kelas 1 tadi. Masih kelas 1 ya. Kelas 1. Masya Allah, bacaannya Masya Allah. Saya bilang yang bagus-bagus, bacaannya luar biasa. Walaupun tadi gugup ya. Jadi begitu ayat terakhir ya, ada yang salah di akhir ayat. Maka dia ngomong ke saya gugup tadi, saya takut. Nah, baik kan, nggak apa-apa. Ya. Makanya anak-anak kadang bilang, Ustaz nanti Ustaz jangan masuk duluan kalau kami ngaji. Ustaz keluar aja dulu. Itu mental anak-anak.
Tapi bagi kami itulah latihan dia. Nanti Bapak Ibu akan lihat setiap parenting anak-anak yang ngaji. Ada orang tua datang, Ustaz, tiga-tiga ni warna elok. Saya bilang, bukan kakak ini suruh, cuma ya, butuhlah proses semuanya. Daripada ada report Bismillah katalah, Bismillah lupa ujungnya, Ustaz, kan report deh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya ujungnya? Ini kan repot. Mental. Tapi itu bagi kami itulah pendidikan ta'lim. Ta'lim. Nabi dulu pernah suruh anak kecil jadi imam kan? Sahabat kena lebih banyak hafalannya dibandingkan yang lain. Ini bagian pada ta'lim. Baik Bapak Ibu. Jadi dulu di awal tahun pertama itu sempat tertulis tahfidz Quran. Saya itu kita ubah. Dengan berubahnya nama tahfidz dari ta'lim, berubah juga kurikulum dan proses pendidikannya. Itu dampaknya. Maka ada kita datang orang studi banding, termasuk dari mahat-mahat di Banda Aceh, dari tahfidz datang studi banding ke kita. Mereka tanya, Bapak Ibu serapkan aja apa yang saya ngomong nih, saya ngomong ngalir aja nih. Nanya, Ustaz, gimana ceritanya nih? Kan mahat tahfidz, tapi anak-anak kok ada sampai mewakili Aceh lomba hafal hadis. Jadi saya bilang itulah karena salah tadi disebutkan, kami bukan tahfidz Quran, ta'limul Quran. Maka anak-anak ini ada hafal hadisnya. Dan kita insyaallah tanggal 6 sampai tanggal 8 8 orang anak kita diundang ke Banda Aceh untuk seleksi mewakili ke tingkat nasional di Makassar. Mohon doanya Bapak Ibu. 100 hadis plus sanad sama 500 hadis. Dan dinas syariat sana mau nelpon kita, bahasanya nyenan mbak orang doa dan siap kalayu. Dia akan diseleksi, mohon doanya. Orang nanya, kenapa? Nah, itulah bedanya. Kalau tahfidzul Quran tok dia hafal Quran, tapi kalau ta'limul Quran, Quran nggak mungkin dipisahkan dengan hadis. Sebagaimana hadis tidak bisa berdiri sendiri tanpa Al-Quran. Dan ini rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepakat seluruh dunia. Nggak mungkin dipisahkan. Dan ini juga untuk menghindari pemahaman orang, ya, kalau hafal Quran seakan-akan kita nggak peduli dengan hadis dan hukum-hukum lainnya. Salah. Kita bukan Quraniyun, kelompok yang hanya berpegang pada Quran tapi meninggalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ya. Jadi ta'limul Quran ketika masuk kembali yang pertama anak Bapak Ibu, ini nanti ada kelas tamhidi dulu. Mataku programnya 7 tahun. Dan 7 tahun itu nggak akan sia-sia umur anak Bapak Ibu. Saya mau tanya, 7 tahun di mataku dengan setahun kemarin daring, mana yang sia-sia Bapak Ibu? Jujur aja. Yang daring setahun kemarin atau yang 7 tahun ke depan? Tambah hidup bom maksudnya. Saya kasih bocoran sedikit. Anak Bapak Ibu kalau pakai standar yang kami pakai tahun lalu untuk tes penerimaan mataku hari ini, tidak ada yang lulus kecuali cuma berapa puluh orang. Maaf. Kalau pakai standar tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, anak Bapak Ibu tidak ada lulus kecuali puluhan orang anak tok belajar tapi puluhannya anak tok belajar. Mata lipat mana? Ya, Mbak. Ya picung. Kalau pakai standar mataku. Artinya apa? Itu dampak dari setahun anak kita nggak belajar bersama gurunya secara efektif. Itu cukup, program itu cukup dibuat setahun, orang nggak belajar, selesai urusan. Bayangkan kibar keadaan negara ini suatu saat ketika itu dibuat 2 tahun dari luar biasa. Jadi apa yang ada di mataku kalau 7 tahun? Tahun pertama, yaitu dengan tamhidi, itu adalah
mereka difokuskan tahsin Al-Quran dan tahsin. Ya, karena kalau kemarin itu setengahnya telah diseleksi, setengahnya tamhidi, setengahnya langsung kelas 1, tapi selesai tetap sama nanti. Tahun ini kita akan masukkan dalam tamhidi. Ada apa di tamhidi? Tahsin, di jam Qurannya, bacaannya yang betul Qurannya. Ada diajarkan tajwid. Ya. Ustaz lama kali hafalnya. Nah, itu. Kalau boleh saya bahasakan, kalau bahasa Acehnya atau bahasa Indonesia nanti tolong terjemahkan kalau nggak ngerti. Cemecah. Jadi ibarat kita mau tanam tanaman di suatu ladang, kita bersihkan dulu ladang tersebut, ya, dari rerumputan atau kayu-kayu yang kita bersihkan. Jadi Al-Quran itu kalau mereka belum akrab anak-anak ini, untuk menghafalnya juga berat. Tapi kalau sudah tahsinnya bagus, bacaannya bagus, sudah sering berapa kali khatam, maka ketika menghafal pun mudah. Ya. Kemudian apa lagi? Sebagaimana sudah berjalan tahun ini, tamhidi itu 8 jam seminggu bahasa Arab. Bahasa Arab berapa? 8 jam. Kalau Bapak Ibu mau lihat, nanti sholat maghrib di sana, di Aduli, itu anak tamhidi di sana. Mereka pada sholat maghrib, barang 3 menit, menyampaikan sedikit kultum dalam bahasa Arab. Yang baru telah tamhidi. Ya, itu bisa dilihat langsung. Jadi mereka diperbanyak jam bahasa Arab, karena bahasa Arab dan Al-Quran dia punya keterkaitan, saling membantu. Anak kalau Qurannya udah bagus, fasih, lancar, bahasa Arab juga mudah. Dan mereka bahasa Arabnya juga aktif, insya Allah juga Qurannya juga akan mudah dia ucapkan. Karena huruf dalam bahasa Arab sama dengan huruf dalam Al-Quran. Nah, kalau kita mungkin coba menggabungkan metode tawaran daripada Ibnu Khaldun. Kalau Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya beliau sebutkan anak itu diajarkan bahasa Arab dulu, sehingga ketika mereka hafal Quran itu mereka sedikit banyak paham. Udah akhirnya kita sekarang tahsin plus bahasa Arab. Baik, itu bahasa Arab juga bagian pada ta'limul Quran. Karena Allah mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran itu Allah turunkan dalam bahasa Arab. Maka kalau ta'limul Quran enggak boleh anak-anak belajar bahasa Arab. Tapi kalau tahfizul Quran bisa saja banyak ma'had atau sekolah enggak ada bahasa Arab, enggak fokus. Jadi cuma hafal aja. Tapi kalau ta'limul Quran mesti bahasa Arab. Dan itu juga jawaban terhadap pertanyaan orang, Ustaz, kapan anak itu diajarkan bahasa Arab dan hafal Qurannya? Ketika datang orang kepada kita, studi banding tanya. Karena yang dilihat hari ini yang mewakili Aceh juga ke tingkat nasional di bidang Al-Quran, tafsir bahasa Arab dari mataku. Programnya tafsir. Kita juga ikut acara yang diadakan oleh Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta. Itu sempat berapa kali juga itu. Orang tanya, saya bilang itulah beda ta'limul Quran dengan tahfizul Quran. Sudah terjawab, Pak? Ini diantaranya. Baik. Kemudian apa lagi diajarkan di tamhidi di tahun pertama? Kita penekanannya adalah kepada ada pelajaran akhlak. Secara teori akhlak itu menggunakan kitab berbahasa Arab juga. Mampu anak-anak Ustaz? Mampu, karena mereka seminggu 8 jam bahasa Arab. Insya Allah mampu. Itu guru juga menjelaskan. Tapi itu teori. Kemudian ada juga pendalaman akidah dasar, yaitu tentang penjelasan rukun iman.
mengenal Allah, Rasul, pengenalan tentang rukun Islam. Itu juga kita gunakan dan menggunakan bahasa Arab. Jadi umumnya pendekatan di mata kuliah bahasa Arab itu masih kelas 1. Baik. Kemudian yang lebih penting lagi daripada itu adalah pembiasaan pola hidup anak-anak di mataku. Saya mau tanya ayah bunda, kita sendiri sebelum anak kita aja biasa bangun di rumah itu jam berapa? Jawaban sederhananya menyesuaikan dengan waktu subuh, kan itu. Umumnya kita demikian. Maka kenapa kami tahu demikian? Kemarin waktu tes anak-anak itu rata-rata jam sebelum subuh semua antum. Nah, kita ambil kesimpulan ini karena belum terbiasa. Di sini insya Allah sebagian yang sudah berjalan, mereka halaqah pertama itu sebelum subuh. Jam 4 itu sudah masuk halaqah. Sampai subuh. Kenapa begitu Ustaz? Inilah beda sebenarnya anak-anak yang hidup dengan Al-Quran dengan tidak Al-Quran. Ya, ini bukan gak ada godaan, berat. Kami guru juga berat. Tapi kenapa inilah di antara hal yang diperintahkan, yang disunnahkan. Anak-anak itu harus melantunkan Al-Quran. Dia sholat 2 rakaat minimal. Jadi kala itu dia berdoa untuk orang tuanya, ya kan? Agar orang tuanya dimudahkan oleh Allah, kemudahan, mudah dalam ketaatan, mudah dalam kebaikan, dan tidak mudah kemaahan kecuali dia orang tua yang telah ditentukan. Berdoa dia. Ustaz, dasarnya apa Ustaz buat itu? Dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan tentang kehidupan mereka, para sahabat di zaman beliau. Ya, inilah generasi terbaik. Kalau ditanya orang hari ini, semua lembaga pendidikan, bahkan menteri pendidikan sekalipun, semua ingin melahirkan generasi yang kuat dan gemilang, menjadi generasi terbaik di tahun sekian-sekian. Kan itu cang panahnya kayak gitulah. Tapi kalau Nabi yang bilang itu sudah pasti dan sudah berlaku. Khairul qurun qarni. Sebaik generasi ialah generasiku. Dan itu sudah pasti generasi yang disebutkan Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa ciri khasnya? Nabi menyebutkan bahwasanya Nabi ketika memuji para sahabat Al-Ash'ariyun, Abu Musa Al-Ash'ari dan semua keluarga dan kabilah mereka. Mereka dikenal dengan orang yang bagus-bagus suaranya. Bahkan Nabi mengenal mereka dengan suara mereka baca Al-Quran di malam hari, walaupun di siang harinya beliau nggak kenal. Ini orang Asy'ariyun, melantunkan Al-Quran malam hari. Dan sahabat, kehidupan sahabat itu adalah orang-orang yang sebelum subuh, sebelum sahur pun sudah bangun. Mereka tahajud, qiyamul lail, baca Al-Quran. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah. Ini ta'limul Quran. Di sini mainnya adalah, ini melain bapak ibu kadang ada tega nggak tega. Kayaknya kalau kayak gitu anak saya janganlah. Dia kan agak sedikit ini, gimana ya? Bukan kita nggak mau anak kita jadi soleh-soleha, tapi kan nggak harus gitu kali. Ada gitu, nah yang lebay-lebay lagi nah. Mak anak hino bagok, mandum bagok. Yang bagok sih padanya mandum. Kayak gitu. Itu satu. Kemudian
Salat subuh, habis salat subuh, okey, salat subuh dulu ya, salat subuh. Salat subuh, Ustaz, di sini kayak mana salat subuh Ustaz? Salat subuhnya 2 rakaat juga. 2 rakaat. Sama kayak Nabi suruh. Sama. Ada rukuknya, ada sujudnya. Rukuknya sekali, sujudnya 2 kali kalau hari Jumat itu kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi yang lain masih sama. Sama seperti ibu salat di rumah. Ustaz, ada kunut. Ini masalah kunut ni enggak mungkin kita satukan pendapat. Enggak mungkin kita satukan pendapat. Saya yakin di rumah ibu banyak khilafiyah dengan suami. Ya enggak, Bu? Memang sama-sama cinta. Dulu I love you-nya, I love you je. I love you too. Belum dah lagi yang cipika-cipiki pun jemun. Siap dulu makan bakso satu piring berdua walaupun tiagam hana mangan. Demi nang semangat dah. Siap menerima perbedaan rasa. Ketika sudah berkeluarga tahu bapak saya nggak suka dia masakan ini. Saya kan ibu suka. Akhirnya dibuatlah. Kalau untuk bapak jangan pedas sekali. Kalau untuk ibu dia buat khusus tambah cabenya lebih pedas. Karena ibu pun kadang-kadang biar modal mepep-pepnya pedas. Baik Bapak Ibu sekalian, paham maksud saya? Maka sejak awal berdiri mataku, masalah kunut ini sudah selesai. Perbedaan bab kunut ini sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada calon wali santri baru datang-datang memperbarui masalah kunut. Sedangkan 7 tahun wali santri nggak ada permasalahan lagi masalah kunut. Alhamdulillah. Wali santri sini nadengku, ada alumni Dayak 10 tahun lengkap. Ada pernah orang NPU, ada juga ketua NPU kecamatan, ada dekat. Tapi alhamdulillah semua mereka tidak mempermasalahkan. Artinya apa? Dalam praktek salat di mataku, ingat, praktek salat di mataku, subuh di sini tidak ada imam yang membaca qunut. Tapi ingat, tidak ada kalimat haram qunut. Tapi bagi makmum hendaknya mengikuti imam. Kajian. Kalau Ramadan di witirnya ada kala imam baca qunut. Maka kalau mau bilang mataku ada qunut, salah. Bahkan kita di buku nanti Bapak Ibu lihat ada kitab Al-Adhkar wal Adab. Itu buku pertama dipelajari oleh anak kita, kumpulan zikir-zikir dan adab. Itu diajarkan riwayat qunut sampai 3 riwayat. Makanya anak santri kita ketika pulang ke kampungnya, ketika di belasahnya itu baca qunut, giyu dia dengkui membaca. Bisa nggak dia? Orang pun heran, ini hanya baca qunut, tapi kan ini kok aja qunut. Yang riwayatnya ada kita ajarkan. Jelas. Fikih yang kita ajarkan juga fikih Syafi'i sebagaimana kitab yang sudah ada, dan perlu dipahami semua mazhab itu merujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi harus merujuk kepada inti yang ada di kitab. Sering terjadi ribut kan kalau sudah mempermasalahkan di luar yang dalam kitab. Namun kita ajarkan kepada anak ini hadisnya ini. Baik. Kemudian sudah selesai sholat ya. Dikir pada sholat. Mana ini nggak ada tempel di luar. Udah dipindahkan saya.
Zikir pada sholat itu anak wajib menghafal. Mungkin di bulan-bulan pertama itu dipimpin zikirnya, zikir yang diajarkan oleh sunnah Nabi SAW. Kemudian berikutnya mereka setelah sholat diperintahkan untuk berzikir dengan yang sudah diajarkan. Mereka mesti hafal zikir tersebut. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal ikram, Allahumma la mani'a lima a'tait, dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali. Kemudian ayat kursi 3 qul, kan gitu. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Setelah itu anak silakan dia berdoa memanjat segala keinginan dan harapannya. Baik. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Ada orang kadang ini menjadi masalah. Ya. Padahal kalau dia nggak belajar di sini pun nggak bisa juga itu. Saya punya pengalaman, boleh bagi cerita, Bapak. Pengalaman ketika penerimaan santri baru juga. Tapi bukan di sini, tempat lain, semua tempat lain. Bilang, Tengku, kalau nggak ada kunut nggak sah salat. Saya bilang sayang kali, banyak kali orang salat. Gimana itu? Pokoknya tidak sah. Jadi sayanglah, sayang. Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak ada kunut, dan banyak negara nggak ada kunut. Ini nggak sah salat mereka. Pokoknya nggak sah tuh. Aduh, saya kasihan. Gimana cara buat mereka sah? Akhirnya saya bilang, tolong bacakan Cibacairun kunut. Coba saudara yang bacakan kunut. Rupanya tidak bisa. Allahumma Allah. Saya bilang, saya balik. Berarti selama ini salat Tengku tidak sah. Bukti nggak bisa. Selama ini cuma amin-amin aja, amin-amin. Sedangkan tadi Tengku bilang nggak bisa baca kunut, nggak sah salat. Jadi selama ini Tengku tidak sah salatnya. Kakak gitu. Coba kakak aja no. Sekarang dengar saya baca kunut. Saya baca sampai habis. Nah betul, ya betul. Berarti salat lu sah. Salat saya sah, salat Tengku tidak sah. Tapi tadi Tengku bilang kalau nggak baca kunut nggak sah salat. Saya bilang, kesimpulannya, kalau kita masih meributkan bab ini aja nggak selesai. Saya akhirnya kesimpulan, rupanya selama ini yang meributkan masalah-masalah seperti ini, dia sendiri nggak paham. Sepakat baru? Sepakat. Dan itu, ini cerita benar kalau karang-karang, nah saksi. Saya lupa deh, lo saksi mendengar, ini komplain Harun mendengar. Ini masalah apa? Maka anak kita ajarkan dia paham nanti insya Allah. Dan alhamdulillah ilmu itu bermanfaat insya Allah yang kita ajarkan. Baik, berikutnya habis sholat subuh jam 6 sampai jam 7 atau jam 7.15 mereka masuk halaqah lagi. Quran lagi. Quran. Kemudian jam 7 sampai jam 8 atau 18 mereka makan dan mandi-mandi. Jam 8:30 mereka berada lagi di halaqah. Berada lagi di halaqah sampai jam 10. Sudah berapa jam? 3. 10:30 masuk lagi. 10:30 masuk lagi sampai jam 11:30. Mereka itu masuk pelajaran selain Al-Quran. Apakah itu fikih, apakah itu bahasa Arab, apakah itu akidah, apakah itu nanti namanya matematik, apakah itu bahasa Indonesia. Ya. 11:30 mereka tidur. Ini wajib, Pak. Anak kalian wajib tidur. Sini ada 2 tidur, Pak. Tidur malam sama tidur siang. Tidur usah diatur, tidur diatur.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengajarkan Nabi tidur. Di mana disebutkan dalam Al-Quran ada tidur. Cukup mulia agama ini, luar biasa. Luar biasa. Nabi Muhammad tuh sampai dibimbing oleh Allah SWT, tidurnya pun dibimbing. Kita aja umatnya tak payang galak, ada bedah payang galak kan? Habis itu bilang kita paling sunnah wal jamaah. Payang galak, bedah pan yang tebu ada kunun. Nggak bisa itu. Itu tidurnya nggak sunnah. Secara peraturan ma'had wajib, Bang. Walaupun secara hukum syariat nggak wajib. Anjuran. Nah, itu diberi nama dengan sebutan tidur qailulah. Qailulah. Ya, saya tidak bercerita di sini bagaimana fadilah tidur qailulah. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa baca dan sering disebutkan mungkin tidur sebelum zuhur itu. Ya, mungkin penasaran ya. Mana Ustaz bilang tadi Allah ajarkan Nabi tidur, Allah bimbing Nabi tidur. Satu surah Al-Muzammil. Allah katakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Tidur Nabi itu ada bangunnya ditentukan sebelum subuh, bukan tidurnya bukan sampai subuh, sampai sebelum subuh. Wallahi, saya berani bersumpah mengatakan hari ini antara sunnah dan pola Nabi yang kita tinggalkan umumnya, ya kan? Ya, umumnya kaum muslimin bangunnya kapan? Subuh, dia masih salat. Ini masalah. Nabi ajarkan tidur. Siang pun disuruh bangun oleh Allah untuk melakukan aktivitas dakwah dan sebagainya. Ya ayyuhal mudzatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wadrujza fahjur. Ada. Kalau dikaji secara tafsir poin beda. Pola tidur siang dan pola tidur malam. Oh, segitu. Ini ikhtiar kita, Pak. Ikhtiar untuk menghidupkan diri kita masing-masing sesuai petunjuk Allah kepada Nabi SAW. Sungguh kami ini masih banyak kelemahan, masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Tapi itu saja rupanya kita masih banyak tugas. Kemudian tidur sampai zuhur. Bangun salat zuhur. Ibu nggak buru-buru kan? Nggak buru-buru, saya tutup aja. Sampai zuhur, azan zuhur. Memang kalau sekarang zuhurnya terlambat, hanya untung bagi ghanimah. Ghanimah anak-anak tidur deh. Tidur, zuhur bangun, kemudian salat zuhur berjamaah. Habis salat zuhur, mereka ngaji. Itu baca Quran sendiri, murajaah mandiri, Quran sendiri. Sampai pukul 1:30. Kalau sekarang zuhurnya terlambat, kemarin Ustaz Zazli ada umumkan sampai pukul 2:15 ya. Itu ngaji sendiri. Ngaji lagi, bangun tidur, salat, ngaji lagi. Makan Ustaz, biasa anak saya jam 12 sudah makan Ustaz. Secara kesehatan cocok jam 12. Ya, dan home kesehatan drone. Tapi mak kamu ini menyambut dengan doa. Banjir berjemur dengan doa lah. Kan jumpa kat pos sebelah je cik. Ini masalah kelihatannya sederhana kita ngomong sekarang, ketawa-ketawa, tahu-tahu kenapa pindah.
anak saya nggak tahan, biasa akan makannya ini pakai ini, biasa dia pakai Kentucky Fried Chicken macam. Ya, ibu kalau saya bilang mungkin kesannya ibu lucu nih, tapi ini kenyataan di lapangan. Allah, bukan alergi. Kalau alergi lain cerita lah. Ada alergi nggak bisa makan, dia harus makan kentang, itu lain cerita. Ini bukan kentang, Kentucky. Ada orang tua minta agar anaknya diberikan makanan khusus, padahal anak ini nggak ada sakit, nggak ada apa. Nah, maka ini saya bilang waktu makan dulu 1:30. Insya Allah sampai jam 2, ya, sampai jam 2 lewat sedikit, 2:30 masuk lagi. 2:30 masuk lagi, ini pelajaran lagi, pelajaran. Mungkin apakah tadi ada bahasa Indonesia atau lainnya lah, atau bahasa Inggris, ya. Kemudian sampai asar, salat lagi berjamaah, salat berjamaah, baik ikhwan atau akhwat. Tapi yang ikhwan sama ikhwan, yang laki sama laki, yang perempuan sama perempuan. Maka diaduli nanti ibu datang ke sana, masing-masing punya musala sendiri. Ya. Habis salat asar, ngapain lagi Ustaz? Ngaji lagi. Ngaji lagi setengah jam. Nah, lebih kurang setengah jam, sampai 4:30, tergantung asarnya juga. Tapi jamnya 4:30. Oh, masa gimana ngaji terus anak-anak? Itu bagaimana perkembangan otaknya? Ini pertanyaan. Memang kan nggak sanggup lah saya berpikir pernah kayak gitu. Insya Allah dengan ngaji dia otaknya tambah sehat. Nggak perlu beli, ibu bapak ibu beli lagi otak-otak yang dijual depan. Setelah itu 4:30 mereka bebas mau main bulu tangkis atau bulu-bulu yang lain, tenis meja atau bola voli. Kalau anak laki biasa bola kaki. Nah, insya Allah nanti setelah diaduli kita akan aktifkan lagi yang dulu. Maka kemarin kita di iklan nggak buat. Ada memanah kan, ada renang. Dulu masih di Arun ya. Nah, sekarang kita sudah coba siapkan lagi untuk program ke depan. Kita kembalikan lagi program sebelumnya. Dan itu nanti kami akan coba berikan angket anak bapak ibu pilih apa. Dan itu penting supaya urat-urat mereka, ya, apalagi Quran kan duduk mereka duduk dalam. Baik. Sampai jam 6 mereka makan-makan, sebelum maghrib mereka sudah masuk ke masjid atau ke musalla untuk persiapan salat maghrib. Salat maghrib berjamaah. Habis salat maghrib kira-kira apa Bu? Coba tebak lagi. Ngaji lagi. Tapi ini nggak ada ustadznya, ada ustadz mengawas saja. Tapi mereka persiapan hafalannya atau baca muraja. Temani sampai isya, Habis isya ngapain lagi? Ngaji lagi. Ngaji Quran lagi. Karena tadi kan mana? Ma'had ta'limul Quran. Ngaji lagi. Oh, Insya Allah sampai jam 9:30. Ustaz kayaknya kan anak saya kalau kayak gitu nggak usah jadi mataku. Bapak ibu yang bilang nggak usah, nanti bilang terus sama panitia karena banyak yang ngantri di belakang. Baik. Kemudian, semua proses itu tadi sampai 9:30, kemudian mereka jam 11:30 itu ada arahan tidur, jam 11 itu harus lelap, harus mati lampu sebelum mati orangnya, mati lampu dulu, tidur semua. Berarti yang masih ribut-ribut jam segitu itu dianggap pelanggaran. Nanti akan dibahas pada parenting ke depan kalau ibu jadi bergabung dengan kami. Jadi sampai jam 4
korang itu sudah diganggu tidur anak Bapak Ibu. Sini ada pengganggu tidur khusus, namanya pengasuhan. Tugasnya mengganggu tidur anak Bapak Ibu untuk dibangunkan. Ya adulin Allah sudah dipasang bel. Dapat tadi ya? Alhamdulillah sudah dipasang bel. Dan itu saya dengar berbunyi-bunyi sekarang. Mau sebelum adzan, bunyinya kamu buka puasa. Tutup bangun tidur. Karena ada puasa nanti anak saya. Ini belum saya cerita. Bangun sampai itu. Oke. Senin dan Kamis itu diwajibkan puasa sunat. Ya, bayangkan, kita cerita, diwajibkan puasa sunat. Kita cerita, wajib puasa sunat. Kira-kira akibatnya bermakna wajib secara peraturan ma'had. Wajib secara ma'had. Tiga hana Ustaz, akan wajib secara syariat. Nanti ini terjadi. Ya, insya Allah nanti anak-anak Ustaz, saya mau puasa, boleh. Tapi pertama-tama itu diwajibkan. Sampai tiap anak. Nanti kita genjot lagi, puasa lagi. Begitu. Kenapa begitu? Karena Nabi juga mendidik para sahabat demikian. Sudah muncul semangat mereka para sahabat sampai ada yang bilang, ya Rasulullah, saya kuat berpuasa. Ini puasa setiap hari. Kata Rasulullah jangan. Kesimpulan hadis itu, ya kalau mau puasa satu hari buka, satu hari puasa. Oh luar biasa. Bu. Nabi itu kalau didik para sahabat, pinginnya sahabat terus. Nah, itu juga. Artinya tujuan pendidikan apa? Menumbuhkan dia cinta untuk amalan itu. Semua tadi Bapak Ibu, semua tadi belajarnya hafal Quran itu semuanya adalah bukan tujuan. Bukan tujuan. Hafal Quran bukan tujuan. Pelajaran bukan tujuan. Jika akhlak dan perilaku anak kita tidak bisa berubah. Tujuan daripada ilmu untuk apa? Untuk bisa diamalkan. Dan ini semangat para ulama dulu seperti Imam Ahmad dan lainnya. Karena saking banyaknya hadis Nabi, mereka punya antusias untuk mengamalkan walaupun sekali seumur hidup. Inilah makna yang kita baca dalam Al-Quran setiap hari kita salat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim, orang berpengetahuan, cerdas mereka. Mereka ilmu banyak. Yahudi itu dan orang yang sejalan dengan Yahudi, ilmunya banyak-banyak. Tapi sedikit pun tidak tujuan untuk mengamalkan. Waladdallin, orang banyak beramal, semangatnya beramal, tapi nggak ada ilmu. Kan? Maka kaum muslimin itu wasatiyah, dia di pertengahan. Wal takum minkum apa? Ya Allah subhanahu sebutkan umat wasat. Ia tidak ghulu dan tidak jafa. Ya, tengah. Ilmu untuk diamalkan. Baik. Segala keletihan, kesusahan anak Bapak Ibu selama 24 jam kita sampaikan tadi, itu pahalanya mengalir untuk Bapak Ibu. Gratis. Saya kira kita sepakat Bapak Ibu, tujuan anak kita agar mereka jadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi orang lain, kan gitu. Ya. Ini saya lihat Bapak Ibu semua akan meninggal dunia, cuma waktunya hanya Allah yang tahu. Dan modal terbesar yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat terbesar punya anak. Dan anak itu kalau kita lihat Al-Quran, anak orang soleh, anak para nabi, ditujukan agar anak itu diharapkan menjadi orang-orang yang berikan manfaat kepada orang tuanya. Orang-orang yang berkhidmat diri untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak Bapak Ibu, bukan anak Bapak Ibu. Apakah baik dia gubah-gubah tapi anak Bapak Ibu ini untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, ngapain juga bilang qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Siap berikan untuk agama Allah. Ya. Bagaimana Maryam sejak sebelum lahir sudah diharapkan oleh Imran untuk berkhidmat kepada agama Allah dan lain sebagainya. Baik, itu kilas materi parenting, nanti dibahas insyaallah. Tapi ini untuk memperkuat aja. Baik, berikutnya. Di antara yang perlu Bapak Ibu pahami sebelum masuk ke mataku, Bapak Ibu wajib mengikuti namanya parenting nabawiyah. Itu setiap bulannya insyaallah. Untuk tahun depan insyaallah kita akan normalkan kembali seperti sebelumnya. Kemarin waktu masa pandemi kita sempat kurang normal. Sempat sampai melalui Zoom. Jadi parentingnya ke depan insyaallah normal dan kita cantumkan kembali di roster pendidikan, di kalender pendidikan. Nanti akan diberikan ke Bapak Ibu kepada wali murid semuanya. Baik, itu penting. Kemudian kehadiran Bapak Ibu di parenting kami harapkan juga seperti hari ini. Hari ini ramai, seimbang Bapak Ibu sama. Dan sepertinya memang satu suami satu istri lengkap. Biasa kalau udah lama-lama itu sudah banyak anak yatim. Kadang yang datang parenting mamanya aja. Saya tanya, gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Bapak gimana? Sehat Ustaz, cuma lagi di luar kota. Cuma dalam hati saya, kirain dah meninggal. Ke depan diusahakan ya, seperti hari ini. Kenapa? Di situ penting. Karena nanti, ini kalau Ibu datang ke Alulim sudah tertulis sana. Hari ini bukan hari berkunjung ayah bunda sekalian. Hari berkunjung, hari melepaskan kerinduan kepada anak, hari peluk-peluk anak, cipika-cipiki sama anak, hari parenting itulah. Ya, ingat Bu, parenting itu parent itu penekanannya pada ayah dan ibu, bukan pada tingnya. Lalu tujuan kan gak jauh ting, itu pengen. Enggak. Dan parenting itu bukan rapat. Ya kita ngomong-ngomong agama kayak inilah, cerita tentang perkembangan, bagaimana tanggung jawab kita seorang ayah. Karena kan tidak ada kita yang lulus jurusan khusus ibu, kan nggak ada, khusus ayah nggak ada. Di sini kita saling memberikan motivasi sama kita dengan pesan Al-Quran, pesan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jawab pada anak. Nah itu penting. Bahkan saya bilang begitu karena memang pengalaman ada wali santri nggak pernah datang. Jumpa sama saya di Loksoe, Ustaz kita nasi rapat bono, rapat lah telepon. Jumpa rapat. Kan Ustaz ada saya titip itu kalau rapat saya kasih sumbangan. Dia kirain asal parenting itu fokusnya adalah pembangunan. Iya memang kemarin beberapa kali itu pembangunan karena kita mengejar pembangunan. Tapi itu kan bagian sisipan. Tapi yang utamanya bukan itu. Paham Pak Ibu? Bentik hanya jalung kirim amplop tanda. Ini aja amplop ni. Bukan itu. Kami harapkan hadiran Bapak Ibu walaupun enggak bawa amplop. Ya, tujuannya lah kita duduk seperti dan jumpa sama orang tua. Dan kita harapkan ke depan datangnya tepat waktu lebih bagus supaya bisa lama-lama sama anak. Kalau datang terlambat maka selesai pun zuhur nanti. Sedikit jumpa sama anak kan. Apalagi yang jauh-jauh minimal kan bisa bawa bakso ke sana dulu semuanya kan. Biar gaul sedikit bawa ke bakso gaul. Atau lebih nampak anak santri bawa ke yang koko dan sebagainya. Terserah. Artinya itu hari bersama anak. Dan anak dikembalikan jam 5. Jam 5. Jadi itu Pak, sebulan sekali. Ya mungkin untuk bulan pertama itu ada pengecualian. Bulan pertama mungkin boleh kunjungi seminggu sekali. Biasa bulan pertama. Jadi makin lama makin berkurang jamnya. Sampai nanti nggak boleh berkunjung. Maka jangan heran nanti kalau suatu saat anak bapak ibu bilang, Mama pulang, kenapa datang bukan hari berkunjung? Saya dibilang sama wali santri dulu. Dibilang ke saya, jumpa di Masjid Istiqamah, Ustaz,
Ilung kay tigulan yang ala putra. Iwo no, berhai tujuan lon kan dah entat bajai aje. Ikalalong bapak pulang aja ni kamu kunjung. Berarti anak itu paham peraturan yang tertulis. Bukan ada ya pegah ayah pulang. Tapi ayahnya paham, senang. Cukup senang saya usah. Berarti dia sudah kuat. Sudah kuat. Kayak gitu yang kita mau. Artinya di mataku diharapkan kita sama-sama mendidik anak kita. Sama-sama mendidik anak kita. Termasuk di antaranya dengan peraturan. Karena kalau bapak ibu nanti melanggar peraturan-peraturan, sama kita telah mengajarkan kepada anak kita secara tidak langsung, langgarlah peraturan sebagaimana ayahmu melanggar peraturan yang sudah ada. Ayah aja berani, masa kamu nggak berani? Kan begitu. Nyan kakak kamu lagi lagi. Baik, sedikit lagi. Berkaitan dengan mataku, di antara hal yang beda mungkin dengan umumnya tempat lain, di sini sudah disediakan cuci baju, laundry. Sehingga ibu jangan membayangkan, saya Ustaz kalau mau ingin baju kotor boleh enggak? Ini biar nggak ada pertanyaan, karena sering bertanya tahun-tahun sebelumnya. Ini saya bilang terus, beti Ustaz pertanyaan apa? Boleh enggak kalau ambil baju kotor? Nyoka hanali. Udah ada laundry. Itu dialurin pun mau selesai laundry. Oh ya, udah ada laundry. Udah ada insyaAllah. Wangi juga, tenang. Wangi juga. Wangi. Ada ditaruh itu apa? Spray itu. Ke spray. Jadi tenang. Wangi. Tapi dengan syarat baju jangan banyak-banyak. Nanti akan ditentukan kalau pas masuk. Baju jangan banyak-banyak. Ya, duster baik tilusin dari. Enggak. Baju jangan banyak-banyak. Kemudian Bapak Ibu saya sampaikan di awal. Kalau masuk ke mataku, tolong anak jangan dibiasakan lagi dikasih makanan jajan-jajan yang entah merantah dari mana sumbernya. Kita nggak tahu status syubhat atau tidak. Ini penting. Kenapa Ustaz bilang begitu? Ini evaluasi kami, pengaruh ketika dia membaca, menghafal Al-Quran. Pelajaran itu pengaruh pada makanan. Kadang begini, saya lihat kalau hari-hari nggak pernah pun anak makan itu. Makanya orang tua sebulan sekali datang, kangen sama anak. Nyan Coca-Cola, gula. Padahal di rumah dong je Coca-Cola. Anak pun heran, mama kau beli Coca-Cola. La ilaha illallah. Tumben mama ini. Ada gitu kan? Ada. Di sini nggak ada, di bawah lain. Jangan. Ya. Yang biasa-biasa aja. Yang biasa aja kerupuk uling aja. Ya anak dibiasakan makanan sederhana. Sebenarnya ma'had itu masuk pesantren kan untuk melatih kemandirian dia. Bukan hanya mandi sendiri, lain juga sendiri. Nah, pesan saya, sebelum anak masuk ke mataku, kalau jadi daftar ulang. Lagi-lagi kalau jadi daftar ulang. Ini udah banyak yang WA. Ustaz, kalau ada yang daftar ulang, tolong kabarin ya. Saya bilang setelah parenting ini. Dibiasakan anak itu, terutama yang laki, perempuan ada 1-2 orang. Kalau masih ada yang suka ngompol, tong iya nikah. Ibu pun sampaikan ke pengasuhan. Jangan malu, daripada malu-maluin. Bilang ke pengasuhan, ustazah, ada ustazah, karena ada 2 penyebutan di sini biasanya. Ada ustazah, ada ustazah. Ustazah. Maaf, anak saya nama fulan yang ukuran badannya double XL. Itu kalau bangun sering basah, ustazah. Bukan keringat itu ustazah ya, tapi itu memang ngumpul. Maka kita di sini ada pengasuhan di antara ditangani masalah itu. Kenapa saya bilang begitu, Bu? Karena memang itu anak-anak di mana-mana ada, dan di mataku juga ada. Memang nggak banyak, 1 orang, tapi jadi perhatian kawannya 1 ma'had. Ada yang jemur kasur, siapa ya? Tapi disinilah dia hidup belajar kuat mandiri.
belajar menyesuaikan diri. Dia berani mengatakan, ya saya masih ngumpul, maaf kawan-kawan ya. Kadang B-nya itu loh, cung-nya itu gimana ini lah. Kok lain suasana kamar hari ini. Padahal di AC itu ada ditaruh pewangi. Cium AC kok wanginya beda nih sama ini. Rupanya kawan sampingnya pula. Masih alhamdulillah ini kawan yang di atas, kan ranjang 2. Perasaan kok ada netes air AC. Padahal AC-nya di dinding. Allah. Nah, ibu nanti periksa, kan ibu paling tahu tentang anaknya kan? Itu sampaikan. Ya, minimal ada untuk pencegahan, apakah pengobatan. Dan rata-rata itu setahun di sini, setahun terus akhirnya hilang ya. Pas tua datang nggak lagi. Artinya kalau ibu tahu dari sekarang ini jadi perhatian kan jadi pengobatan. Kenapa kadang orang baru mengobatinya ketika sudah dimahat? Sudah dimahat. Jangan-jangan di rumah, memang tiap hari ngompol, nggak tahu. Tiba-tiba kok udah rusak ya kasur anak mama? Wah rusak demam. Kok matiin? Memang nggak pernah dibersihin karena hana gutay, hana pijit ya. Ini munduk mempijit dan galak anak galak itu. Artinya Bapak Ibu, itu dikasih tahu, diobati atau pakai pampers. Betul sekali. Saya punya murid begitu dan bukan sekali. Alhamdulillah saya sejak tahun 2008, 2009 bergabung dalam pendidikan sistem pesantren untuk mengasuh pesantren. Saya jadi kepala sekolah, jadi mengalami hal itu banyak. Jadi itu saya dapatkan. Akhirnya ketika anak itu dikasih tahu awal, kawannya pun siap menerima. Dia sebelum tidur bahkan ingatin kawannya, jangan lupa pakai pampers. Nah, itu kan betul. Ya kalau bangunkan subuh, dia keluar cari tong sampah dulu buang. Ya, memang yang janitor yang buang sampah bilang, kok ada pampers ini? Perasaan ustaz anaknya masih ada yang belum ada anak atau anaknya udah besar-besar. Pampers siapa ya? Jadi begitu, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Ya, itu bisa dikuatkan anak, nggak masalah. Ya itu bukan aib, bukan aib, itu kan proses. Nanti dia akan sembuh. Alhamdulillah yang dulu pipis-pipis di sini ngompol-ngompol, udah sembuh semua. Buktinya nggak lagi saya lihat jemuran-jemuran kasur. Nah, walaupun bukan di musim hujan, dia kehujanan juga sendiri. Baik, kemudian itu satu. Masalah yang berkaitan dengan makan. Yang namanya pesantren, Bu, seenak apapun nggak enak. Tapi saya dengar curhat dan orang-orang ngomong di mataku paling enak makannya. Singkat kami pernah singgung suatu ketika di rapat, kayaknya hanya betul sih demi mengamang ada yang Jawa. Jangan tahu dengan kematian je. Ya. Nyoba anak pun tetap makan ikan. Dan alhamdulillah di Aceh ini ikan banyak loh, semua ikan. Ayam, biasa emang kalau ayam itu biasa nasinya tambah anak-anak. Ayam. Dan kita alhamdulillah di sini umumnya makannya enak-enak, Bapak. Alhamdulillah. Baik, makanya ustadz pun makannya sama dengan santri. Makanya sama dengan santri. Kalau ustadz sanggup makan, masa anak-anak nggak sanggup makan. Di rumah kan ibu ada beda, dapur anak dengan dapur mama. Nah, ada ini juga, ini juga. Karena di sini ustadz dan ustazah bagaikan ibu dan ayahnya juga. Baik. Kemudian berikutnya yang sangat penting, masalah biaya selama di mataku. Untuk biaya pendidikan Bapak Ibu, umumnya pemahaman orang awam kalau agama itu gratis. Kalau agama gratis. Kalau selain itu misalnya jurusan apa, kuliahnya jauh-jauh, sekolahnya international school kan, mahal. Ya wajarlah mahal. Ini kan international school. Wajar mahal karena international school. Tamak ikulah Al-Fatihah adalah international school. Mahal, wajar mahal. Kedokteran wajar mahal. Wajar. Ya.
Kalau pendidikan agama, pendidikan Al-Quran, maunya gratis, memang nasib, bu nasib. Ilon na balamut, ilon na dengkul, bukan suruh terang. Lahilun kana urun jabut. Umi ilon tumbut, bilon tumbut, cik ilon bilon tumbut. Jadi memang jamun cuma lihat Rp100, sudah mahal Rp500, bayu pen, nyek lampu, menyeklah lampu. Itu menunggaknya, Masya Allah. Mana kata lagi, hai ke lampu sama-sama. Anak ikhlas lagi itu umput. Kesannya kalau agama itu enggak ikhlas. Ditengku le tumbu kejak ulang lah. Kejak ulang ke pergi ke lampu nak tengok jak bet. Nyak cara ni. Ya, padahal tujuan ngaji itu agar terang bukan hanya di dunia tapi dalam kuburnya. Masa kita masih punya anggapan kalau pendidikan agama mahal, padahal targetnya sampai akhirat. Maka saya ingin katakan pada diri saya sendiri dan kita semua, pendidikan itu semahal apapun mesti kita anggap itu murah, belum seberapa. Apa dasarnya, Ustaz? Kalau seandainya kita sanggup di rumah, nggak mungkin kita serahkan anaknya kembali, kan gitu? Kalau kita sanggup diri sendiri, nggak mampu. Maka kami di sini cari guru sampai kemana-mana. Di sini ada guru orang Medan, ada guru ustaznya dari dapat tu Aceh Selatan tu ustaz Aceh Selatan. Nya gua orang raya, tua awak tegala orang raya dua orang. Ini tak puas tengok ustaz tu, mak megang aku yang ustaz les mai orang raya tu rumah. Ada ustaz yang dari Singkil, lebih jauh lagi 4 jam dari rumah beliau dari Singkil. Menurut don ibu, bek tanya gaji urungnya, tanya won tengah mentang jut. Yang kuat le bek kebulanan. Mungkin pasti ini kan kurang aja asal karya. Kemana? Dan ustaz-ustaz ini sudah ada berkeluarga. Ternyata punya anak 3, punya anak 1, punya anak 2. Istri yang 1 semua, alhamdulillah, yang takut. Artinya dapurnya masih 1. Jadi ini kan pengantarnya. Maka kenapa kita mesti konsisten, disiplin untuk membayar bulanan. Di samping kalau saya sampaikan sisi yang lain, Bapak Ibu, sisi yang lain, nanti kalau kita nggak bayar bulanan, maka anak kita makan hak siapa kira-kira? Ya kan? Inilah di antara penghalang yang kadang kita berpikir, kan anak lol lagi. Maaf, saya katakan, orang kadang tidak bayar SPP itu bukan karena nggak mampu, bahkan kadang karena mampu, karena dia anggap dia mampu, ahli untuk sigo menunjuk lurape. Karena mampu dia nggak boleh juga demikian. Taruhannya kami di sini. Kamu punya kam kara-kara, mengkala le motonya beban. Iban caranya. Apalagi nanti di Alulim itu udah pakai PLN. Ya. Sekarang di Arun sendiri habis bateri. Kalau saya kadang kerap B, saya pernah pacut tu. Di Arun sendiri kadang mati-mati lampu, dan ke depan di Arun yang saya tahu akan dipakai meteran. Ya, akan pakai meteran, Pak ya. Sini ada air akan pakai meteran. Maka kalau ibu tanya masalah fasilitas, insya Allah di Alun jauh lebih bagus. Air di sana bagus, airnya lancar. Jadi di Arun udah kurang airnya, nggak kayak dulu. Air udah kecil. Jadi masalah keuangan itu berkaitan di ke depan kita bayar listrik. PLN itu kalau nggak kita bayar, singkatannya menjadi pelon. Ya, PLN itu kalau nggak dibayar, pelon, dimatikan. Nah, maka ibu,
InsyaAllah. Dan saya ingin kasih motivasi bapak ibu sikit aja. Ibu yakinlah kalau ibu renungi setelah anak bapak ibu di sini sibuk dengan ibadah, baca Al-Quran, berdoa, kemudahan rezeki ibu akan ibu dapatkan. Saya mungkin satu saat akan minta testimoni, ada beberapa wali santri yang cerita ke saya. Semua itu dicerita ke wali santri yang lain. Dan bahkan anaknya pertama dimasukkan satu, dia susah gimana caranya. Duduk ke pertama kalau ada ilmu. Dulu rezekinya enggak tahu gimana. Sekarang Allah berikan kemudahan. Maka inilah yang kita pernah dengar cerita riwayat ketika dua orang, yang satu adiknya sibuk dengan belajar ilmu, yang satu lagi dia sibuk kerja. Datang mengadu kepada Rasul, kan gitu. Apa dikatakan? Kamu saya diberikan rezeki oleh Allah gara-gara sebab. Dan konsep Al-Quran menegaskan rezeki anak kita, rezeki kita. Kita kan menjadi wasilah saja. Maka, nah ini contoh saya bilang. Anak kita kadang, alhamdulillah kita tiap tahun ada anak-anak dapat beasiswa. Ada anak dapat beasiswa dari Baitul Mal dan lembaga-lembaga yang lain. Dan itu ada orang tua yang memanfaatkan sebagai dompet dia. Padahal bantuan pendidikan itu untuk anaknya. Ini juga nggak boleh. Yang sangat disayangkan sampai menunggak bulanan, padahal dia sudah ada bantuan pendidikan. Nah, maka Bapak Ibu yakinlah kepada Allah SWT. Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang berusaha berbuat kebaikan, terlebih untuk pendidikan anak kita. Baik, insya Allah. Maka nanti akan ada wawancara dengan dengan panitia di sini. Itu akan ditanya beberapa hal. Termasuk nanti kesiapan kita saling mencari keberkahan dalam berbagi. Di Madaku ini kita bangun keberkahan. Kita yang punya kelebihan rezeki mungkin sanggup menanggung. Saya Ustaz, kalau bisa ada satu anak yang saya tanggung. Dan itu ada di sini. Boleh nanti ada yang pingat. Atau saya mampu nambah Ustaz, SPP 1 juta berapa? 1.200.000 misalnya. Saya Ustaz kan 1.500.000 aja, boleh? Nah, itu kami nggak pernah nolak kebaikan kayak gitu. Dan ada, dan bahkan tahun lalu, 2 tahun lalu saya minta satu orang Ustaz. Tolong Ustaz cari anak yang tidak mampu. Itu ada keberkahan. Kita ada orang sekarang tinggalnya di Langsa, orang Langsa. 3 minggu lalu WA saya, beliau sudah membiayai anak di Mataku itu sampai khatam, selesai. Sudah khatam anak itu. WA saya, Ustaz ada lagi. Namun ingat, kami itu memberikannya tentu syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau ayah bunda bersungguh-sungguh, Allah akan berikan jalan keluar. Maka nanti ketika wawancara kita minta kejujurannya semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lama-lama sama saya, bosan nanti. Biar kapan-kapan lagi kita jumpa. Tapi inilah sekilas bisa sampaikan. Mudah-mudahan ke depan anak kita bukan hanya dia hafal Quran, tapi jadi anak-anak yang dia menjadi akrab dengan Al-Quran dalam keseharian hidupnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.